Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang, selamat berjumpa Bapak Ibu semuanya, pengajian KETI 72 ya. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan, membawa berkah buat kita semuanya. Berkaitan dengan situasi saat ini, ya sudah hampir berapa bulan, mulai Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah hampir 7 bulan kita sudah menyikapi atau menghadapi pandemi virus corona ya. Maka dari itu yang perlu saya sampaikan sekarang ya mengenai si corona dulu ya. Bahwa perlu kita ketahui kehidupan adalah kumpulan dari sejarah, kumpulan nyanyian indah lah istilahnya gitu. Jadi jangan pernah mencoba untuk mengubah arah angin. Yang perlu kita lakukan sesuaikan layarnya. Begitu bunyi sebuah pesan dari orang tua. Makna kekiniannya adalah jangan pernah mencoba mengubah kehidupan dan mengubah semua orang. Tetapi sesuaikan bagaimana kita cara memandang. Begitu cara memandangnya indah, maka kebahagiaan juga menjadi mudah. Nah, indahnya zaman corona, ya langit menjadi bersih, menjadi jernih, karena tiada pesawat sama sekali. Berkahnya ekonomi pas-pasan, seseorang jadi jauh dari kesombongan dan kecongkakan. Yang layak disyukuri di zaman krisis super panjang ini, karena kita tidak tahu sampai kapan ini corona, ya. Nah, banyak manusia melakukan ziarah ke dalam dirinya. Jadi banyak manusia yang melakukan inner pilgrimage gitu ya. Salah satu hasilnya adalah orang menjadi dekat dengan keluarga. Yang biasanya jarang ketemu keluarga, sekarang banyak kita waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Dan perlu diingat, kehidupan bukan kumpulan masalah. Kehidupan adalah kumpulan cerita indah. Maka yang diperlukan adalah keberanian yang paling berani. Ya, coronavirus is not a death sentence. Ya, jadi kurangi meracuni diri dengan ketakutan dan kepanikan berlebihan. Kurangi, ya pesannya begitu. Kurangi meracuni diri dengan ketakutan dan kepanikan berlebihan. Seolah-olah begitu terkena virus corona, seseorang pasti mati atau semuanya sudah berakhir. Sekali lagi belum tentu. Ya, belajar dari banyak teman-teman yang sakit begini, sakit begitu. Nah, di kelas-kelas tertentu ada beberapa pintu yang sebaiknya dicermati. Banyak orang yang sakit juga sembuh, juga banyak orang yang terkena virus juga sembuh lagi. Nah, yang pertama tentang stres ya, terutama Suaranya hilang, Ustadz. Suaranya Kang. sekarang jelas. Udah. Udah jelas Sip. ya? Oke. Ya. Jadi langkah praktisnya untuk menghilangkan stres adalah dekatkan harapan dengan kenyataan. Jadi jangan berharap sesuatu yang jauh dari kenyataan. Itulah yang membuat kita stres. Yang kedua, berani berbahagia bersama apa yang telah ada. Ya, jadi berusaha untuk berbahagia dengan apapun yang sudah ada bersama kita. Disertai dengan
pikiran positif tentunya. Nah, kemudian mengenai mengenai virus juga, bahwa maaf. Jadi tatkala kehidupan terasa jatuh, menyelamlah lebih dalam. Saat kehidupan terasa menaik, terbanglah lebih tinggi. Nah, begitu bunyi pepatahnya. Maksudnya apa? Kurangi melawan putaran kehidupan. Gunakan setiap putaran kehidupan untuk bertumbuh menuju kepada cahaya. Saat sedih, gunakan kesedihan sebagai jalan menuju mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika senang, yakini bahwa itu sebagai saat perjumpaan kita dengan Allah juga. Dan kita harus mau membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Bahwa virus corona dilahirkan tidak untuk menyerang manusia sebetulnya, tetapi untuk menyelamatkan kehidupan, terutama agar manusia menyelaraskan diri dengan alam dan lingkungan. Jangan berperang sebetulnya. Tidak perlu diperangi, tetapi tergantung kita menyesuaikan diri dengan alam kita gitu ya. Nah, sekarang coba kita akan bahas bagaimana kita menghadapi atau mengobati pandemi virus corona di dalam Al-Quran. Kita akan lihat bagaimana ceritanya, bagaimana menghadapi yang bernama pandemi, ya, virus corona dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita mengurai tentang pandemi atau virus corona, maka coba kita bahas dulu tentang ilmu mikroorganisme secara umum dalam ilmu pengetahuan. Mikroorganisme atau juga disebut mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu. Ya, nah mikroorganisme itu juga disebut organisme mikroskopik. Ya, mikroorganisme seringkali bersel tunggal, disebut sebagai uniseluler, maupun ada yang bersel banyak, multiseluler. Namun beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang. Dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat oleh mata telanjang. Nah, virus itu termasuk ke dalam mikroorganisme meskipun tidak bersifat seluler. Nah, ilmu yang mempelajari mikroorganisme itu disebut sebagai mikrobiologi. Nah, orangnya yang mendalami bidang itu disebut mikrobiolog. Nah, gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk jenis-jenis mikroorganisme? Nah, dalam ilmu pengetahuan, kita mengenal jenis mikroorganisme yang pertama adalah bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Ya, yang kedua, jenis mikroorganisme itu virus. Nah, virus itu merupakan parasit mikroskopik yang menginfeksi sel-sel dalam organisme biologis. Nah, virus juga disebut sebagai parasit obligat gitu. Itu karena virus hanya dapat diproduksi atau bereproduksi dengan menyerang material dan memanfaatkan sel-sel hidup, karena mereka tidak memiliki mesin seluler untuk bereproduksi sendiri. Makanya virus itu menyerang sifatnya, karena dia tidak memiliki mesin seluler untuk bereproduksi sendiri. Ya, jenis yang ketiga disebut sebagai parasit. Nah, parasit ini juga termasuk hewan mikroskopis yang dapat mengurangi produktivitas hewan inang. Ya, kalau sesuatu ditumpangi parasit, ya jadi yang ditumpanginya jadi terganggu kehidupannya. Yang keempat, ada juga jamur, termasuk juga mikroorganisme. Ya, nah jamur ini biasanya tidak menyebabkan penyakit, tetapi menyebabkan kerusakan pada makanan. Kalau makanan udah lama berjamur kan gitu ya. Ada juga namanya ragi atau permen.
Ragi adalah zat yang menyebabkan fermentasi. Nah, biasanya ragi mengandung mikroorganisme yang memfermentasi dan media kultur untuk mikroorganisme. Ya, ragi juga termasuk. Nah, sekarang bagaimana informasi ilmu mikrobiologi dalam Quran? Ya, jadi disiapkan Quran dan catatannya sekarang. Nah, Quran itu disebutkan kami mengulang-ulangi di dalam Al-Quran berbagai macam perumpamaan. Ya, misalnya kita baca di surat 18:54. Surat 18 ayatnya 54. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran bermacam-macam tamsil, bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Ya, gitu bunyi ayatnya. Saya ulangi ya. Surat 18 ayatnya 54. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran bermacam-macam tamsil. Tamsil itu perumpamaan. Tetapi manusia adalah yang paling banyak membantah. Jadi banyak tamsil di dalam Al-Quran. Dan tamsil mikroorganisme dalam Al-Quran sebagai berikut disebutkan. Halo? Iya, halo, baru masuk. Oh iya, baru masuk, monggo. Ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tamsil mikroorganisme di dalam Al-Quran. Bahwa mikroorganisme tersebut bisa muncul dari bumi. Bahwa mikroorganisme itu juga bisa muncul dari bumi. Misalnya kita baca di surat 15 ayatnya 19. Surat 15 ayat 19. Ya. Kelihatan ya? Udah kebuka ayatnya ya. Di surat 15 ayat 19 dikatakan, dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung. Serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan kami tumbuhkan di sana, di bumi, segala sesuatu. Menurut ukuran. Nah, segala sesuatu ini kan tidak disebutkan secara spesifik. Berarti termasuk mikroorganisme juga ada yang ditumbuhkan dari bumi. Ya, keluarnya dari bumi gitu. Nah, ada juga mikroorganisme yang datang dari awan, dari angkasa. Ya, misalnya kita lihat surat 42 ya, suratnya 42 ayatnya 29. Ya, surat 42 ayatnya 29. Di surat 42 ayat 29 di situ dikatakan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya antara langit dan bumi. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Jadi, Iya. Tapi tidak terus keluar gitu ya. oke. Jadi ada mikroorganisme yang keluar dari bumi, juga ada mikroorganisme yang ditebarkan antara langit dan bumi.
Itu yang pertama. Yang kedua, nah mikroorganisme dalam Quran itu termasuk ke dalam sebutan dabbah. Dabbah itu binatang melata. Ya, kita lihat suratnya 24, ayatnya 45. 24 ayat 45. Ayatnya dicatat ya. Ya, surat 24 ayat 45. Dan Allah menciptakan semua jenis dabbah dari air. Diterjemahkannya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kakinya, dan sebagian berjalan dengan 4 kakinya. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat bakteri itu punya pili. Pili itu apa ya? Kaki atau tanduk ya. Nah, jadi si bakteri itu punya pili. Nah, pili itu itu kan virus corona ada pilinya tuh. Nah, pilinya bakteri itu mengandung listrik. Dan bisa merubah ion dan mengurai alam semesta menjadi lebih indah lagi. Baru dimunculkan makhluk yang lebih besar. Dan jika sempurna, muncul manusia. Jadi yang pertama ada di bumi itu bukan manusia, tapi mikroorganisme. Mikroorganisme kemudian jadi bakteri. Bakteri mengubah alam menjadi lebih indah. Nah, ketika bumi sudah sempurna, alam sudah indah, baru manusia diciptakan muncul di bumi, gitu ya. Makanya disebutkan di surat 32 ayat 7. Nah, 32 ayat 7, coba lihat. 32 ayat 7. Di dalam surat 32 ayatnya 7 dikatakan, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Ulangi, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi baru disebutkan, baru memulai penciptaan manusia setelah alam ini indah gitu ya. Nah, siapakah yang bertugas memperindah alam menjadi bagus? Adalah tadi mikroorganisme, termasuk di dalamnya juga bakteri. Jadi munculnya mikroorganisme itu bisa dari sesuatu yang mati atau sebaliknya. Ulangi, jadi si mikroorganisme itu bisa muncul dari sesuatu yang mati juga atau sebaliknya. Ada pohon tumbang, ada binatang mati, kan keluar tuh mikroorganisme yang mengurai si bangkai itu. Dari yang hidup juga bisa keluar mikroorganisme. Ya, gitu ya. Nah, berikutnya mikroorganisme itu digambarkan di dalam Al-Qur'an sebagai binatang yang lebih kecil dari nyamuk. Makanya dia tidak terlihat oleh mata. Kita lihat surat 2 ayatnya 26. Surat 2 ayat 26. Di dalam surat 2 ayat 26 dikatakan, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Tetapi orang yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang yang fasik. Nah, jadi disebutkan bahwa mikroorganisme itu binatang yang lebih kecil dari rametuk. Nah, rametuk itu apa ya? Nah, lebih kecil dari nyamuk. Dan sebetulnya mikroorganisme itu juga bisa dimanfaatkan untuk minuman serta makanan. Misalnya dari susu dibikin yogurt gitu ya. Itu kan juga memerlukan mikroorganisme ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak keterangan tentang mikroorganisme. Juga dikatakan mikroorganisme itu adalah tentara Tuhan yang tidak terlihat. Tentara Allah yang tidak terlihat. Nah, misalnya kita lihat di surat 9 ayat 26. 9 ayatnya 26. Oke. Nah, kita lihat sekarang surat 9, 26. Di surat 9 ayat 26 dikatakan, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menimpakan azab kepada orang yang kafir. Itulah balasan bagi orang kafir. Nah, si virus itu termasuk tentara Allah yang tidak terlihat. Bisa saja ia menjadi azab bagi orang-orang yang kafir, gitu ya. Nah, itu beberapa kalimat, beberapa perumpamaan tentang mikroorganisme termasuk di dalamnya virus di dalam Al-Quran. Jadi Quran menggunakan bahasa perumpamaan. Kadang disebut sebagai dabah, kadang disebut sebagai melata, kadang disebut sebagai sesuatu yang lebih kecil dari nyamuk, ya. Tapi makhluk itu ada. Nah, sekarang bagaimana informasi Quran tentang pandemi khususnya? Karena kan virus ini sudah jadi pandemi sekarang. Ya, kita nggak tahu juga sampai kapan ini virus akan berakhir kan? Gitu ya. Sudah berapa bulan jadi Februari, dari Maret lah, Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, udah 7 bulan nih. Kita juga nggak tahu. Nah, sekarang kita akan bercerita bagaimana tentang pandemi dalam Quran, terus bagaimana kita menanganinya. Nah, kisah pandemi di dalam Al-Quran itu sebetulnya sudah pernah terjadi di eranya Musa. Jadi pandemi itu pernah terjadi di era Musa. Yaitu ketika Raja Fir'aun atau kerajaan Fir'aun terkena wabah dan penyakit. Nah, itu dijelaskan panjang. Nah, di surat 7 ini kisah pandemi ya. Surat 7 ayatnya 130 sampai 136. Nah, surat 7 130 sampai 136. Kisah pandemi pada era Musa. Nah, kita baca ayatnya. Surat 7 ayat 130. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan beberapa tahun yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi yang namanya pandemi itu bisa terjadi bertahun-tahun atau beberapa tahun. Dan kita juga belum tahu apakah akhir tahun akan berakhir, nggak tahu juga. Gitu ya. Apakah di bulan Desember si virus sudah pergi, nggak tahu juga kita. Tapi yang namanya pandemi biasanya terjadi beberapa tahun. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 131. Kemudian apabila datang kepada mereka kebaikan atau kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang beserta Musa. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 132. Mereka berkata, bagaimana kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu? Maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka tofan, belalang, kutu. Kutu itu termasuk bakteri, virus, dan mikroorganisme. Katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri
dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ayat 134. Dan ketika mereka ditimpa azab, mereka pun berkata, "Hai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu dengan apa yang dijanjikan di sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." 135. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. 136. Kemudian kami hukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Artinya apa? Nah, dari ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah telah menurunkan pandemi atau yang namanya wabah di suatu negeri yang dipimpin oleh Fir'aun namanya. Nah, salah satu pandemi tersebut disebut sebagai kumala. Kumal itu diartikan kutu. Kutu atau juga mikroorganisme secara umum sebetulnya. Nah, kaum Fir'aun meminta kepada Musa agar Musa berdoa untuk menghilangkan pandemi. Karena Musa adalah karena Musa adalah orang yang dijanjikan untuk bisa menghilangkan pandemi tersebut. Tetapi ketika pandemi itu dihilangkan, nah Fir'aun bersama pengikutnya kembali ingkar. Dan kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Iya, di arus yang sangat kuat yang bisa membawa tanah atau namanya kita tsunami atau banjir bandang kalau sekarang. Nah, lantas bagaimana caranya Musa menghilangkan pandemi tersebut? Yang dilakukan oleh Musa adalah berdoa. Ya, dengan cara berdoa. Tapi nanti cara berdoanya nanti dijelaskan di belakang. Karena Musa itu kalau dilihat dari segi konsep artinya cerdas. Jadi Musa secara konsep adalah cerdas atau orang yang cerdas. Karena Musa adalah orang yang cerdas atau kecerdasan, maka dalam bab ini kita akan membahas tentang pandemi. Siapa sebenarnya corona itu? Corona itu apa sih sebetulnya? Karena kita belum pernah lihat wujudnya seperti apa. Katanya sih bulat ada pilih-pilihnya gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan di atas bahwa virus atau bakteri termasuk kepada jenis dabah. Dabah itu binatang melata yang berjalan dengan kaki. Dan virus itu ada kakinya, ada pilihnya, tanduknya seperti apa namanya itu topi raja gitu. Nah, jadi si virus itu ada pilihnya. Dan dabah inilah yang bisa melukai. Jadi dabah itu bisa melukai manusia ketika manusia tidak beriman kepada ayat Allah. Ya, kita lihat misalnya di surat 27. Nah, kita lihat surat 27 ayatnya 82. 27 ayat 82. Di surat 27 ayat 82 Allah berfirman, "Dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka, apabila perkataan ketentuan masa kehancuran telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Jadi si virus itu, si dabah itu keluar dari bumi untuk menegur manusia. Karena manusia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Gitu ya. Nah, di antara tanda-tandanya, di antara tanda kebesaran Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan antara langit dan bumi. Jadi si dabah itu, si virus itu bisa keluar dari bumi, juga bisa gentayangan di alam, gentayangan di udara gitu.
ya gitu, bisa nempel di mana saja gitu. Maka anjurannya adalah jaga kebersihan, kemana-mana pakai masker, ya cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak aman, karena dia bertebaran di mana-mana, bisa nempel di mana saja. Gitu ya. Berikutnya, kalau misalnya bagaimana kalau di antara kita terkena dampaknya, terkena dampak atau belum terkena dampak tapi antisipasi gimana caranya? Jadi ada terapi secara fisik. Nanti ada 2 terapinya ya, terapi fisik dan terapi doa. Tadi kan ada doa. Jadi ada 2 terapi yang bisa dilakukan menghadapi pandemi ini. Nah, terapi secara fisik ya, kita lihat ayatnya. Misalnya di surat 8 ayat 11. Ya, kita lihat ini bicaranya terapi ya, bagaimana terapi menghadapi virus atau pandemi. Ya, di surat 11 8 ayat 11. Surat 8 ayatnya 11. Di dalam surat 8 ayat 11 dikatakan Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya. Dan Allah menurunkan kepadamu air hujan, dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Dan menghilangkan dari kamu kotoran atau gangguan setan. Dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Artinya apa? Bahwa Allah telah menjadikan ngantuk sebagai sebuah penentraman atau waktu kita untuk istirahat. Yang kedua, dengan air hujan itu air nol tanpa mineral yang berfungsi sebagai pelarut. Jadi air hujan itu adalah air nol tanpa mineral yang berfungsi sebagai pelarut. Nah, si air itu bisa untuk mensucikan tubuh. Bisa untuk menghilangkan rojaza tadi. Rojaza itu kan pandemi tadi. Atau gangguan setan. Serta menguatkan kulub. Jadi antibodi. Dan memperteguh langkah atau memperteguh kaki. Jadi gitu salah satunya. Ya, salah satunya adalah dengan cara menggunakan air nol. Atau perbanyak minum air. Perbanyak minum air nol sebagai pelarut. Nah, adapun gangguan setan seperti pada kisah Nabi Ayub sebetulnya adalah polusi yang kotor gitu. Polusi yang kotor, virus, bakteri gitu. Nah, juga bisa menjadi sebagai terapi. Sebagai terapi, apalagi orang yang sudah terdampak oleh virus itu. Nah, bagi yang sudah terdampak, ini ada obat. Ada antisipasi. Nah, antisipasinya itu belajar kepada Nabi Ayub. Ya, jadi terapinya adalah dengan cara berolahraga, jogging, sampai keluar keringat dingin, minum ramuan herbal, plus minum madu. Ya, coba kita lihat misalnya di surat 38. Surat 38 ayatnya 41. Nah, ini pengobatan cara Ayub. Ya, dalam mengobati penyakit. Kita lihat surah 38 ya. Surat 38 ayat 41 sampai 44. Surat 38 ayat 41 berbunyi, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dengan kepayahan dan siksaan. Jadi sakitnya Ayub itu diganggu oleh syaitan, sehingga menyebabkan kepayahan tidak berdaya, dan menyebabkan lidah terasa pahit atau baal. Nah, yang perlu dibahas di sini adalah siapa setan. Setan itu termasuk juga oksidasi atau udara yang tercemar. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Ayub dalam menghadapi sakit? Di ayat 42-nya Allah berfirman, hantamkan kakimu,
inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Berarti cara pengobatan di dalam Al-Quran pertama, harus berjalan kaki atau harus menghentakkan kaki atau berlari atau jogging bahasa kitanya sampai keluar keringat dingin. Ya. Yang kedua, setelah berjalan kaki sampai keluar keringat dingin, itu minum air sejuk. Air sejuk itu adalah air yang didinginkan pada malam hari. Ya, kemudian ditambah dengan minum madu. Karena madu adalah obat di dalam Al-Quran. Ya, kalau sudah tidak bisa berjalan karena lemes, bisa juga melakukan refleksi kaki atau pijit kaki sampai keluar keringat mengalir ya. Intinya adalah ada perangsangan di telapak kaki yang bisa mengeluarkan keringat dingin. Minumnya air sejuk plus juga minum madu. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Berikutnya adalah di ayat berikutnya adalah wahud biadika digsan. Jadi bahwa pengobatan selain jogging, jalan kaki, minum air sejuk plus minum madu adalah dengan mereaksikan tanaman sejenis rumput seperti sereh, alang-alang, suketeki dan lainnya. Dan harus konsisten minumnya. Dan kita harus sabar untuk melakukan terapinya sampai sembuh gitu ya. Nah, itu beberapa terapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu dengan cara apa? Untuk tetap sehat. Jalan kaki atau jogging itu pagi hari sampai keluar keringat dingin, minum air sejuk plus minum madu dan minum ramuan dari rumput tanaman sejenis rumput-rumputan. Kita obat-obat herbal gitu, jamu lah ya, kita nyebutnya jamu. Nah, terapi non fisiknya adalah tadi dengan cara banyak doa. Nah, dan Musa melakukan juga doa untuk menghilangkan pandemi itu. Jadi banyak-banyak doa, jaga kesehatan, banyak minum air, banyak minum jamu dan seterusnya begitu. Ya, itu sementara yang bisa saya sampaikan, sudah hampir 1 jam. Berikutnya Bapak Ibu boleh untuk membuka apa namanya itu mikrofonnya kalau mau bertanya atau mau menambahkan. Boleh, silakan. Apa ngomong? Apa harus ngomong? Monggo. Silakan Bu Nani. Bu Nani mau bertanya? Oh enggak, ini dilepas soalnya speaker apa mikrofonnya. Kang nanya Kang, saya ada gambarnya enggak Kang? Gambar apa Pak? Ya ini videonya saya kelihatan enggak? Enggak. Videonya enggak kelihatan. Oh, enggak ada apa-apa kan ngomongnya. Yang kelihatan atapnya. Langit-langit. Langit-langit jebol. Iya, yang kelihatan langit-langit rumahnya. Nah, Ya. sekarang kelihatan separuh tapi. Sebelah. Kelihatan sebelah. Ini sekarang dadanya, mukanya nggak kelihatan. Nah, itu kelihatan. Kelewat. Naik lagi, turun lagi. Turunin lagi. Kelewatan. Kelewat lagi. Kelewat. Terus. Samping kiri. Hilang, mukanya hilang. Hep. Nah, ganteng ternyata. Tak gitu. Oh, tak gitu. Sekarang nampak langsing Pak ini Pak Sandy. Padahal handapnya koloran ya. Oh iya, koloran. Masih mending pakai kolor, kalau nggak pakai repot tuh urusannya. Iya. Udah sekarang kelihatan Pak. Ya, enggak. Ya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau nambah, mau ngurang, mau nanya. Oh Pak, Bu Herianti. Iya, mau tanya kalau yang secara doa tadi, ada doa khususnya enggak, Kang Egi? Oh iya, ada doa khusus nggak untuk menghadapi pandemi? Nah gini, saya jelasin dikit ya. Bagaimana cara Musa berdoa untuk menghindari bencana besar yang bisa menggoyang dunia. Sekarang kan ini pandemi kan menggoncang dunia Bu ya.
Pertama, waktu berdoanya sebelum fajar. Oke, waktunya nih. Waktu berdoanya sebelum fajar atau sebelum sahur. Udah subuh, udah kelewat. Nah, coba lihat ayatnya di surat 3. Ini doanya ada nih, sebutin. 3, 15 sampai 17. Jadi waktu doanya sebelum fajar atau sebelum sahur ya. Nah, coba lihat surat 3 ayat 15 sampai 17. Surat 3 ayat 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa. Tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan suci serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Siapa? Yaitu, ini ada kata yaitu. Yaitu orang-orang yang berdoa. Jadi ini doanya, Bu. Ya. Ya Tuhan kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi doanya pertama mohon ampun dan mohon perlindungan dari azab. 1. Ayat 17-nya. Juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Ashar itu sebelum fajar, Bu. Jadi doanya yang penting, yang utama adalah memohon ampun dan minta dilindungi dari azab. Oke, 1 itu. Dan dilakukan bil ashar. Ashar itu sebelum fajar, sebelum subuh. Oke, 1 ya. Nah, yang kedua, lihat lagi di surat 51 ayat 18. 51 ayatnya 18. Ya, dan pada akhir malam, waktu sahur sebelum fajar, mereka memohon ampun. Jadi doa yang utama adalah memohon ampunan kepada Allah dan minta dilindungi dari azab. Atau nih, kalau tidak bisa sebelum fajar, tanggung, bisa sepertiga malam, bisa setengah malam, bisa 2/3 malam waktunya. Ya, jadi gini, kan 1 malam 12 jam. 12 jam ya. Nah, 12 jam itu dibagi 3. Ya, kalau dibagi 3 berarti kalau malamnya mulai Isya, mulai jam 6 sampai jam 6 lah. Itu kalau dibagi 3 jadi 4 jam, 4 jam, 4 jam. 12 jam tuh. Jadi bisa pada 4 jam pertama, bisa pada waktu 4 jam kedua atau 4 jam terakhir, silakan. Tapi kalau sepertiga terakhir jangan sebelum subuh. Sebelum fajar gitu ya. Nah, itu ada di surah 73 1 sampai 6. Dan lagi, Bu. Dan doanya dilakukan selama 40 malam tanpa henti. Itu yang dilakukan oleh Musa. Jadi doanya dilakukan selama 40 malam. Nah, di surat 2 ayat 51. Surat 2 ayatnya 51. Coba kita lihat surat 2 ayat 51. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Disebutkan di situ 40 malam, Bu. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam atau setelah 40 malam. Kemudian kamunya Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergian Musa. Dan kamu menjadi orang yang zolim. Kemudian kami maafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Jadi Musa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji setelah Musa berdoa 40 malam. Berturut-turut. Kenapa 40 malam? Karena pandemi ini bisa terjadi, bisa berlangsung tahunan gitu loh.
Nah, alangkah baiknya ketika yang berdoa itu tidak satu, tetapi jumlahnya banyak. Syukur-syukur bisa 70 orang minimal. Nah, jadi Musa melakukan doa bersama yang dilakukan oleh 70 orang selama 40 malam. Nah, coba kita lihat ayatnya surat 7 155, Bu. 7 surat 7 155. Kita lihat ayatnya. Dan Musa memilih 70 orang. Ya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan ampun kepada kami. Jadi Musa memilih wahtaro Musa qaumahu sab'ina rojulan. Jadi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon ampun, bertobat kepada Allah dan untuk tadi menghilangkan bencana atau pandemi tadi gitu, Bu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bagaimana cara doanya? Satu, cara doanya nih kalau disimpulin ya. Satu, dengan cara mengumpulkan 70 orang. Yang kedua, doanya sebelum fajar. Yang ketiga, doanya dilakukan selama 40 malam. Karena pandemi ini sifatnya tahunan. Apa isi doanya? Nah, isi doanya tadi adalah memohon ampun dan minta dilindungi dari azab. Gitu, Bu. Ya, Kalau baik. disimpulkan sih begitu. Terima Ya. kasih. Terima kasih, Kang Jim. Oke, Kasih. terima kasih Bu Herianti. Ada yang lain? Kang, Ya. bentar, Kang. Kang, biar ketemu di nalar itu gimana sih ya? Katanya virusnya digerakkan, diciptakan oleh Allah. Tetapi di faktanya virus itu menyebar sono sini itu karena ulah manusia. Dan kalau itu dikaitkan, apalagi kaitkan dengan azab segala, mau itu nggak pilih-pilih itu, mau yang Nasrani, mau yang Muslim, mau yang baik hati, mau yang kiai, mau yang maling bisa kena. Jadi nalarnya gimana, Kang? Mungkin, Kang. Ya, kita baca misalnya surat 30. Surat 30 ayatnya 41. Maaf. Surat 30 41. Itu dikatakan di ayat itu telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi terjadinya peristiwa yang terjadi sekarang itu juga karena perilaku manusia yang mengakibatkan alam rusak. Nah, kerusakan alam itulah yang melahirkan tadi mikroorganisme yang tidak terkendali. Jadi kerusakan alam ini termasuk lahirnya virus segala macam akibat perbuatan manusia yang melampaui batas. Maka tadi ayatnya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan benar. Ya. Kalau dikatakan bahwa musibah apapun terjadi juga diciptakan Allah, Allah itu kan punya sebutan lain selain Tuhan, ada Rob kan? Ada Allah, ada Rob, ada Ilah. Rob itu artinya kan hukum. Hukum alam, hukum sebab, akibat. Jadi jika kita melakukan sebab, maka akan terjadi akibatnya. Kalau kita merusak, ya kembali rusaknya kepada diri kita sendiri. Tetapi Allah memberikan solusi atas masalah manusia. Walaupun itu manusia yang melakukannya, tetapi Allah tetap mengharapkan manusia kembali ke jalan yang benar. Makanya dalam kisah Musa,
Allah memberikan alternatif. Ketika datang virus, datang pandemi, datang penyakit, Allah memberikan kayak bukan pesan, terapi namanya. Nah, terapinya kan ada dua tadi, ada terapi fisik dan terapi non fisik. Nah, terapi non fisik bisa dengan cara tadi, mengumpulkan 70 orang untuk berdoa selama 40 kali memohonkan ampun kepada Allah. Adapun terapi fisiknya adalah tadi mengikuti atau belajar kepada kisah Nabi Ayub. Dengan cara apa? Tadi. Jadi ada pengobatan inti, ada pengobatan tambahan. Pengobatan intinya apa? Yaitu menggunakan air 0 atau air bersih yang pH-nya 9. Jadi banyak minum air yang pH-nya kurang lebih 9 sebagai pelarut. Jadi perbanyak minum air yang pH-nya 9 yang berfungsi sebagai stimulasi pembersihan atau penguatan antibodi. Tetapi airnya nggak boleh dipanaskan, harus sejuk. Ya, yang kedua, meminum ramuan dari bahan sereh, alang-alang, rumput teki. Ya, dan madu. Secara fisiknya begitu. Atau bisa juga ditambahin seperti minum jahe. Minum jahe, temulawak, tambah kunyit, dan golongan temu-temu yang lainnya. Itu sebagai terapi fisiknya. Gitu. Jadi sebetulnya apapun yang menimpa manusia berupa musibah akibat perbuatan manusia, Allah hanya membuat sebuah sistem hukum. Jadi hukumnya yang berjalan. Nah, seakan-akan Allah yang membuat. Allah tuh membuat hukumnya, hukum sebab akibat. Nah, manusia kan yang melakukannya itu. Ya, kalau kita jorok, kita sembrono, ya sakit gitu kan. Nah, itu siapa yang membuat? Hukumnya Allah yang membuat, tapi manusia yang melakukan itu, Pak, gitu. Nah, antisipasinya ya kita harus jaga kesehatan gitu. Wah, udah senyum-senyum nih Pak Sandy. Kayaknya ngerti ini. Halo? Halo? Iya Kang, sudah jelaskan. Kang kok nggak ada ininya Kang? Kang Ipo nggak ada anunya sih gambarnya. Kok gambarnya di sini? Itu ada tuh nongol itu. Kok nggak kelihatan di aku? Berarti salah itu, salah teknis itu. Oh gitu ya. Ya klik aja foto saya keluar ntar. Orang. Cuma nggak bergerak. Ya. Kang Im nggak bergerak, diem aja. Wong PP itu PP-nya Pak. Sinyalnya ada gangguan kalau gitu sinyalnya. Foto profilnya. Di laptop saya gerak-gerak tuh enggak mati. Luk, nembe ngunjuk Luk. Bukti mak buhe. Gimana, masih ada pertanyaan? Halo. Kang Im boleh nanya, Kang Im? Ya, silakan Bu. Nanya. Ya, Bu Eri, monggo. Ojo nesu Eri. Kaitannya dengan surat 2680 yang apabila belum terkena penyakit itu wa idza maritu wa yasin itu gimana Kang Im? 2680. 2680. Iya. Iya, di surat 26 dikatakan itu kan kisah Ibrahim itu. Itu cerita Nabi Ibrahim. Itu kalau dilihat dari ayat sebelumnya, coba lihat dari ayat sebelumnya ayat berapa ya? Itu belum yang doa untuk yang belum terkena penyakit gitu ya Kang Iyad ya? Saya pernah dengar gitu. Ya, kalau yang kan, belum pernah bukan, itu kan ayatnya pernyataan, Bu. Sen udut sen. Oh gitu. Itu pernyataan. Kan kalau lihat dari sebelumnya, mau. Yaitu yang telah kan gini, ayat sebelumnya ayat 77, lihat, sesungguhnya mereka itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam. Itu kata Ibrahim, kan si kaumnya menyembah berhala kan? Mereka itu si berhala itu musuhku, selain Tuhan semesta alam. Nah, yang disebut Robbil Alamin di ayat itu, di ayat 78, yaitu yang menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan, dan memberi minum kepadaku. Dan apabila aku sakit kan belum, berarti nggak sakit nih ceritanya. Dialah yang menyembuhkan aku.
dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Nah, ayat ini pernyataan apabila aku sakit, dia pula yang menyembuhkan aku. Bukan aku. Nah, pertanyaannya, kenapa sakit? Kalau sakit, terus bagaimana cara mengobatinya? Kan dijelaskan di surat tadi, di cerita Ayub. Jadi orang itu Ya, ya. sakit bisa karena salah makan, atau salah minum, atau pola makan atau pola minum. Orang bisa sakit bisa karena cuaca apa ekstrim gitu, dari panas ke dingin. Orang juga bisa sakit bisa karena pikiran, pola pikir stres bisa, Bu. Jadi banyak orang menjadi sakit. Nah, biasanya paling banyak orang sakit karena makanan. Salah makan atau salah pola makan bisa. Salah makanannya bisa atau salah pola makannya bisa. Yang kedua, orang bisa sakit karena cuaca iklim. Ya, panas ke dingin, dingin ke panas, pancaroba gitu. Bisa sakit juga suhu. Bisa karena pikiran, juga bisa sakit. Bisa sakit karena setan, bisa. Banyak faktor penyebab penyakit. Nah, Allah menerangkan bagaimana cara mengobati tadi, yaitu ada di kisah Ayub dan kisah Musa. Jadi ada terapi secara fisik, ada terapi non fisik. Terapi non fisiknya berdoa kepada Allah selama 40 malam. Nah, doanya memohon ampun dan minta perlindungan dari azab. Nah, terapi fisiknya tadi lari pagi atau jalan kaki sampai keluar keringat dingin, minum air sejuk, plus madu, plus minum ramuan. Ramuannya tadi adalah tanaman sejenis rumput-rumputan, dibikin kayak obat herbal gitu, Bu. Itu secara fisik. Ya, jadi Allah memberitahu bagaimana Allah mengobati sakit itu gitu. Ya bukan ayat ini dibaca ulang-ulang, bukan. Jadi ayat ini pernyataan jika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Nah, bagaimana hukumnya? Prosesnya Allah menyembuhkanku. Ya kita harus mengikuti petunjuk Allah tadi di surat 38 tadi, Bu. Ya, gitu. Halo? Kalau yang 21 yang 21 Kang Ip, yang ayat 21, yang surat 218384 itu kaitannya apa? Yang Ayub kan itu cerita Ayub kan ya? Iya, jadi kisah Ayub itu ada di 2 surat, 21. ada di Ya. surat 21 ayat 8182 dan di surat 38. Cuman di Ya. surat 21 ayat 81 nggak Ya. dijelasin. Belum dijelaskan bagaimana proses sembuhnya, Bu. Ya, ya. Nah, dijelaskan proses sembuhnya itu di surat 38 tadi. Disebutkan urkut Hanya diri. timbulnya penyakit ya Kang ya? Yang 83 tadi hanya penyakit ya, penyakitnya Ayub ya? Disebutkan sebab penyakitnya Ayub. Aku ditimpa Ya, penyakit. ya. Nah, seseorang itu ditimpa penyakit banyak faktor tadi. Bisa faktor makanan, bisa faktor suhu, bisa faktor pikiran, bisa faktor diganggu setan, bisa gitu. Nah, kisahnya Ayub dikatakan di surat tadi, di surat 38, aku ditimpa penyakit yang disebabkan oleh syaiton gitu. Gangguan Oke, Kang. setan namanya gitu. Nah, Oke, terima kasih. terapinya 2 tadi, terapi fisik dan non fisik. Secara fisik mesti minum ramuan, obat-obatan gitu, secara Iya. fisik. Non fisiknya berdoa sebelum fajar. Kan, nanya Ya. Kan, ada yang berpendapat kalau mati kena musibah itu syahid. Nah, kalau orang kena COVID mati dianggap musibah itu apa ya, syahid juga. Gimana Kang pendapat itu Kang? Iya. Syahid itu kan artinya saksi. Nah, sedangkan orang itu sakit kan tergantung apakah dia sakit karena perbuatan dia atau sakit karena bencana. Beda, Pak. Misalnya, kalau orang itu sakit karena makannya jorok, pola makannya tidak teratur. Ya, nah kalau dia mati karena perilakunya sendiri,
Itu bukan syahid namanya. Karena dia sakit disebabkan oleh perilakunya sendiri. Tapi kalau pola makannya udah diatur, ya pola hidupnya diatur, pola pikirnya diatur, semuanya sudah tertib. Sakit juga, nah itu kan berarti di luar kemampuan kita. Itu termasuk kategori sakit diganggu setan namanya, Pak. Dan kalau dia sabar tuh menghadapi penyakitnya, ya kita lihat misalnya di surat 2, 155. Nah, yang ini yang syahid itu, surat 2, 155. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang berkata, apabila ditimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi syahid ketika dia sabar menghadapi ujian itu. Misalnya, saya sudah jaga jarak, udah pakai masker, udah cuci tangan, udah makan sehat, udah olahraga gitu misalnya Pak ya. Kena juga. Nah, berarti kan musibah buat dia. Kalau dia sabar menghadapinya sampai dia meninggal dunia, nah itu baru yang disebut sebagai syahid. Tapi kalau tadi saya bilang hidupnya jorok, tidak teratur, bla bla bla, itu sakit, itu namanya azab namanya. Ya, boro-boro syahid, orang kelakuan sendiri, Pak. Gitu. Karena kan si corona tidak mengenal umur, tidak mengenal agama, tidak mengenal keyakinan, siapapun bisa kena, Pak. Karena hukum alamnya, hukum Allahnya berlaku untuk semua. Gitu. Gitu, Pak. Halo? Nuhun, Kang. Oh, siap. Masih ada, Ibu, yang lain? Halo? Pak Pomo, mana Pak Pomo? Pak Pomo nggak nongol. Pak Sugianto? Halo? Mana dari Jogja? Ada Kang Ip, ada. Oh, ada. Oh. Ada Kang Ip. Dengerin terus Kang Ip. Dengerin ya. Oh, lagi jalan itu? Enggak, tadi habis pekam. Habis pekam. Pekam. Iya. Yang banyak-banyak pekamnya. Ya. Kang mau nanya Kang, Oh iya, monggo Bundang. itu tadi disinggung mengenai air yang pH-nya 9, berarti minum Kangen Water dong. Boleh. Ya kan di luar yang dijual itu 8+ itu yang mereknya Total kali ya. Ya, tapi jangan yang 0 ya. Bukan yang 0. Jangan yang 0. Yang mineralnya 0. Jangan. Oh jangan. Nah, yang pH-nya 9. Alkali. kalau pH 0, air 0 itu bukan untuk minum, tapi untuk larut farmasi. Ya, tapi kalau yang pH 9 itu Nah, yang alkali. Itu untuk menggelontor istilahnya, Bu. Menggelontor itu namanya untuk stimulasi pembersihan atau antibodi. Iya, itu emang nggak boleh dipanasin Kang, memang harus Panasin nggak boleh. Harus dingin. Itu perbanyak, bagus minum itu air itu untuk menggelontor supaya bersih badan kita. Iya. Kangen water boleh, kangen-kangenan juga boleh. Ya. Kang Iip aku. Itu pernah diterangin Kang Iip. Kan kalau saya deh ya. kangen bisa ketawa, bisa senyum, itu juga antibodi, Bu. Iya. Iya. Pokoknya ini ya, bergembira ya, nonton. Jadi gitu. Gembira baru sehat, bukan sehat baru gembira, bukan. Iya. Gembira dan suasana gembira itu bisa menyehatkan gitu, menguatkan antibodi. Oke. Terima kasih Kang. Oke. Monggo yang lain. Dari Jogja, mana dari Jogja? Halo? Dari Jogja, mana dari Jogja? Pujiastuti. Pak Sugianto?
Halo? Ini di Jogja, Pak? Iya, Pak. Wah. Oh, cukup. Ya? Ini di teras rumah. Senang ketemu Kang Iip. Di Jogja ini apa di Jakarta? Jogja, Kang Iip. Di Jogja. Oh, Jogja. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengerin Kang Iip. Di sini. Gimana Jogja udah hujan? Wah, waspada. Tren-trennya menaik nih Jogja, jadi waspada banget. Tapi nggak separah Jakarta sih. Alhamdulillah. Nggak PSBB enggak ya? Kalau Jogja nggak ada PSBB. Oh, nggak ada. Nggak ada. Hanya Iya. Cuma artinya ini pendatang-pendatang nih yang membawa masuk Jogja. periksa itu Sehingga ya. kita waspada, ya. Waspada aja ya, tadi aja. Antisipasinya masker, cuci tangan, jaga jarak lah, itu aja lah. Makanan sehat tetap, minum banyak. Jadi tadi minum madu. Tadi madu, terus banyak minum ramuan itu, ramuan jamu-jamu gitu Pak, jamu-jamu. Akar-akaran. Iya, bagus, memperkuat antibodi. Intinya berkeringat ya, Kang? Iya, keringat setiap pagi. Termasuk berjemur itu kan keluar keringat, Kang? Bukan keringatan jemur. Keringat dingin. Olahraga. Olahraga pagi atau sore. Sampai keluar keringat dingin, bukan keringatan karena jemuran, bukan. Oh, keringat dingin karena keluar keringatnya banyak, jadi kayak setengah hari dehidrasi gitu, terus minum banyak gitu ya, Kang? Nah, gitu. Iya. Jogging lah, jogging. Kalau nggak bisa jogging, dipijit kaki refleksi. Sampai keringetan juga, boleh. Nah, gitu. Halo, yang lain, monggo. Ibu Eri, udah Ya, Bu Eri? Kang Iip, ya, itu Udah. yang tadi tentang air hujan. Saya pernah dengar Ustadz itu air hujan itu bisa untuk obat, apa betul itu? Kalau air hujannya belum terkena polusi. Oh gitu. Masalahnya, kita kan ngambil air hujan yang sampai ke rumah kita kan udah lewat udara, Bu. Oh gitu. Nah, udaranya Jangan dimakan ya, Kang? iya, apalagi udara Jakarta udah polusi, Bu. Berat. Jadi yang Di hutan ya, Kang? Di Iya. hutan, hujan di hutan. betul, air hujan itu obat karena dia pH-nya pH 0. Iya. Tapi yang belum terkena polusi, jadi ngambilnya mesti di atas pesawat tuh atau di hutan. Di hutan. Heeh. Di atas gunung. Nah, air hujan yang di Jakarta atau di kota besar kan sudah kena asam, Bu. Iya, iya. Nah, Nah, udah kena gas emisi. sehingga tidak bersih lagi. Jadi air Oh hujan gitu. Jadi air hujan yang benar-benar air hujan tuh yang belum terkena polusi itu yang bagus buat obat. Diminum aja nggak masalah. Cuman kan kalau kita minum air hujan dari genteng, lewat polusi, lewat genteng, lewat debu, ya kotor lah. Iya, iya. Atau bahasa lainnya air yang pH 0 atau yang tadi pH 0 itu air 0 bukan pH 0 ya. Air 0 gitu. Air 0 itu air yang tidak mengandung Mineral. air yang tidak mengandung mineral. Iya. Itu yang bisa menggelontor, membersihkan. Atau tadi yang dulu pernah rame itu yang kangen water itu. Sekarang kan banyak alat tuh yang bisa membuat jadi pH 9. Ya. Energi itu loh, energi. Iya, dan rasanya kan nggak enak biasanya tuh. Agak Iya. apa namanya? Ya emang begitu. Agak bukan ketar apa tuh? Payau gitu. Iya. Ya, emang Iya, nggak iya, enak. makasih. Iya, Makasih. Makasih Bu Nani. Cukup yang lain, halo? Ibu Indarti, monggo. Ada tambahan, Bu? Di mute, itunya di unmute. Mikrofonnya. Kang, aku lagi mau ngomong, Kang. Kang Iip, Oh iya, Baik. monggo Bundang. kalau nggak Ya. salah Ya, dulu Ria. ini deh. Pernah di waktu ya, pernah di tempat saya itu apa air yang didinginkan malam hari ya? Dalam kendi ya? Bukan dalam kendi ya? Itu namanya air sejuk. Ya. Ya, jadi Kalau di luar ruangan ya, keluar ya, di orang bukan dingin kulkas, tapi air didinginkan malam. Enggak, ya air sejuk. Kalau di Iya, luar, didinginkan. kalau di luar, Air embun.
Nah, itu kalau orang dulu katanya untuk jantung Iya, katanya bagus. bagus air itu bagus. Tapi di ini pakai kendi yang dari tanah Bu, bagusnya. Kendi ya, Kang, kendi balik ya. ke tadi orang ini dari masa pandemi kan nggak boleh kumpul. Kan gimana caranya dong, Kang? Bisa kumpul pakai Google Meet bisa. Oh, atau gini, masing-masing di rumahnya dengan waktu yang sama barengan gitu gimana? Bisa. Bisa di rumah masing-masing. Ah ya, ngumpulin ayo kata 72 kumpulin 70 orang. Iya, kan tidak harus ngumpul, di rumah masing-masing bisa, di kode aja. Kan di data orangnya apa aja, aku nomor Ya. 1. Oke, mangga Ibu tadi maka Ibu Indarti mau bertanya atau menambah? Iya ini, terima kasih bisa ikut pengajian Keti Jakarta ini, Ustaz. Dari mana Ibu? Tinggal. Jogja. Oh Jogja juga, iya. Nah, udah Iya. pernah ikut belum pengajian? Udah pernah ikut pengajian sebelumnya, Keti? Iya di Jogja ada, tapi setelah ada pandemi ini berhenti. Oh, pre ya. Iya pre ya. Ini baru pertama kali bisa ikut ini, bisa ikut virtual ini, senang bisa ikut mendengarkan, menyimak. Iya. Gimana itunya? Kesan pesan testimoninya? Ya kalau bisa selama pandemi ada begini ya alhamdulillah bisa. Iya berlanjut. Bisa. Jadi jadwalnya kembali ya. Ya. Jadwalnya jalan lagi ya, pakai virtual jalan lagi jadwalnya ya. Ya, berlanjut kan. Ya, jadi kita ketemu bulan depan. Iya. Ya. Insya Allah. Jadi jadwalnya Insya Allah bulan depan ya. Ngasih sesuatu tuh nanti jadwalnya diumumin ya Kang. Oh benar kurang. Berarti jadwalnya 2 ya. Ya. Dengar Kang. Bu Sandy ya. Dengar nggak Kang? Dengar lah. Oh ya. Kang, berarti Allah ngasih sesuatu musibah itu pasti ada hikmahnya, tapi kita nggak tahu hikmahnya kapan bisa. Harus tahu. Kayaknya udah bisa dirasakan hikmahnya. Sekarang itu jadinya kita di rumah banyak bisa belajar tentang apa gitu kali ya Kang ya. Udah akrab dengan anggota keluarga. Nih, hikmah yang mau saya sampaikan ya. Gitu Bu. Asal peka dan kaya akan rasa. Selalu ada pesan bimbingan di balik kejadian-kejadian. Lebih-lebih kejadian besar bernama virus corona. Ada tangan rahasia yang memberikan komando kepada umat manusia. Jauhkan diri dari keramaian. Temukan kedamaian dalam kesendirian. Yang biasa, bahkan negara adik kuasa pun jadi penurut di depan komando jenis ini. Ia membuka lagi jalan setapak yang ditinggalkan banyak orang. Apa itu? Merawat dan menyayangi keluarga. Ya, betul. Dekat apapun persahabatan di luar, tidak ada hubungan antar manusia yang lebih dekat dan lebih intim dibandingkan keluarga, dibandingkan suami istri. Jika orang luar tahu diri kita di permukaan, pasangan hidup yang kita ajak bertumbuh bersama puluhan tahun, tahu diri kita dalam sekali. Anak dan cucu lain lagi. Setidak sempurna apapun mereka, kita punya pilihan untuk jauh. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah merawat dan menyayangi mereka. Jika tekun dan tulus, hasilnya sangat menakjubkan. Tidak saja masa tua jadi indah, tetapi jiwa juga mekar semakin indah. Ya. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi ya semakin dekat dengan keluarga. Dan hikmah yang lain masih banyak sebetulnya. Polusi udara jadi bersih. Ya udara itu mah di luar. Oh, yang di dalam ya. Dalam semakin itu jarang ketemu orang nggak apa-apa.
Aku sendirian, Kang. Di rumah sendirian. Enggak, ada cecak, ada kucing, ada ayam, ada Maksudnya manusia. ya. Semua asisten itu lockdown, nggak boleh masuk ke komplekku. Ya, orang mati sendirian lah. Aku sendirian juga. Aku aja anakku paling mau seminggu sekali datang saja jarak begini, aku nggak mau dekat-dekat. Nanti kita matikan sendirian, Bu. Tenang aja belajar. Betul. Iya. Aku juga aku mau. Ya. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau cukup silakan ngobrol sampai lohor. Silakan sama teman. Ya, saya berhenti dulu bicaranya ya. Monggo yang mau sono-sonoan, mau kangen-kangen ya. Terima kasih sekali Kang. Assalamualaikum. Dengan auzubillahi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelas ditutup jam 12. Nanti Google Meet tutup jam 12 ya. Ya. Oh, jadi sekarang masih bisa ngobrol. Oh, masih bisa sampai jam 12. Monggo. Ya. Kang. Terima kasih Kang Ip. Assalamualaikum. Mau nanya, Kang. Ini mau nanya berapa? Bulan depan tanggal berapa? Keluarga dalam Al-Qur'an. Maksudnya, Kang, wis hilang. Awet Iya kok. Boleh aku balik nih. Ya kan? Kang Ip ngasih Gimana, Bu? tema keluarga dalam Al-Qur'an. Iya, tapi keluarganya belum dibahas secara detail. Oh, makanya belum masuk ke arah situ kan, Kang ya. Berarti nanti masih Tadi dilanjut kan untuk yang bulan terakhir depan. bahwa virus corona semakin membuat orang sadar betapa pentingnya keluarga, Bu. Iya betul. Nah, nanti kita akan bahas, mungkin bulan depan nggak apa-apa. Keluarga dalam Al-Quran. Dalam Quran itu ada 10 sebutan keluarga nanti. Tanggal berapa Kang bulan depan Kang? Bulan depan itu Sabtu minggu kedua. Setiap Sabtu minggu kedua. Pokoknya Sabtu minggu kedua aja, tanggal 10 kalau nggak salah. Oke. Ya, jangan lupa ya, Kang ya. 10 Oktober ya. Oke. Jamnya sama sampai jam 12 ya. Oke. Kita lanjut bicara keluarga nanti ya. Yuk. Oke. Ya. Silakan lanjut ngobrol ya. Silakan makan loh, Kang. Ya. Jogja, halo Jogja masih bisa gabung, Mbak Tiwu. Iya, bisa, masih bisa. Masih silakan. Yang senang hati, monggo. Masih boleh gabung ya? Boleh banget, semuanya boleh. Mau putih juga boleh, semuanya boleh. Juga boleh gabung, Semarang juga boleh gabung, Semarang juga boleh gabung. Semarang. Indonesia. Lumpia. Sama ngerti ra oleh yo. Puasa ra oleh. Jogja ke lo Jogja. Mana nih? Mbak Nani. Ya. Rujak Timur. Mbak Gede, apa kabar? Semarang. Mbak Gede mana Mbak Gede? Mbak Gede di mana Mbak Gede? Kan? Cengimur tahu nggak dia?